Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidis somadu yahdi lirrasad bijahi dan nabiyyi asril alamin wa ruhihi sholli alaihi sallimi ya rabbana wa alihi wa sahbihi wajma'lana bihi kaza alaihi waghfir lana wa tahlana wa tufbina ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya ayyuhal ghusu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Qala rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa fi ba'din nusahi wa min munajatihi. Ini ada yang sebagian besar satu surat yang dikirimkan kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi Ibnu Athaillah mengirimkan surat, dan ada sebagian besar mengatakan ini adalah termasuk munajatnya. Terserah mau dikatakan surat yang dituliskan kepada kawan-kawan atau dianggap sebagai doa beliau langsung. Ilahi anna fakiru fi halali inaya wa kaifa la akunu fakirun fi hali fakri. Ilahi, wahai Tuhan kami, ana fakirun, ana al-fakir fi hali inaya. Saya adalah seorang hamba yang dalam keadaan fakir. Fi hali inaya, di dalam keadaan saya sendiri yang lagi kaya. Biarpun saya kaya, saya merasa kekayaan saya itu tidak ada artinya. Oleh karena itu saya mengatakan ana al-fakir. Biarpun sebenarnya saya kaya, tapi saya tidak mengakui itu. Karena apa? Sifat asli daripada hamba, sifat asli daripada hamba itu adalah membutuhkan, selalu fakir. Karena sifat aslinya itu selalu membutuhkan kepada Allah. Biarpun di dalam keadaan merasa kaya, biarpun saya kaya, tetapi saya sebenarnya sangat membutuhkan kepadamu. Jadi beliau tidak mengakui kalau saya kaya, lalu saya semau saya sendiri. Andaikan saya kaya, sifat kaya saya ini adalah barang baru, barang yang mendatang. Setiap sifat, setiap keadaan yang baru tentu akan musnah.
Oleh karena itu, kekayaan saya yang baru terjadi, yang sebelumnya tidak kaya, kemungkinan juga suatu saat akan musnah juga. Oleh karena itu, biarpun saya kaya, saya tidak bisa mengatakan saya kaya. Biarpun saya kaya, saya tetap membutuhkan kepada kamu. Itu kesimpulannya. Ilahi ana al-fakir fi hali ginaya. Ya Tuhanku, saya adalah orang yang berhajat kepada kamu pada kondisi saya fi hali ginaya, dalam keadaan waktu itu sebetulnya saya kaya. Fa kaifa la akunu fakiran fi hali fakri, maka bagaimana mungkin andaikan saya fakir, tentunya lebih-lebih kebutuhan saya kepada kamu sangat luar biasa. Waktu kaya saya tidak berani mengatakan saya kaya, karena kekayaan itu adalah barang baru. Sifat asli dari manusia itu adalah sangat membutuhkan kepada Allah. Andaikan dikasih kekayaan, karena kekayaan itu kondisi yang baru, setiap hal yang baru itu mungkin tetap ada, mungkin suatu ketika musnah. Karena saya merasakan kekayaan kita itu suatu ketika musnah, maka saya tidak berani mengatakan saya kaya. Oleh karena itu, waktu saya kaya adalah sebetulnya saya sangat membutuhkan kepada kamu. Sekarang bagaimana kalau andaikan aku fakir? Waktu kaya saya tidak berani mengaku kekayaan kita, kekayaan saya. Kalau andaikan saya fakir, lalu bagaimana saya? Kebutuhan kepada Allah tidak bisa diperkirakan lagi. Maka fakaifa akunu fakiron, bagaimana mungkin saya tidak fakir fi kali fakri, pada waktu saya sendiri lagi keadaan melarat. Kaya saja tidak berani mengatakan kaya. Kalau fakir, kebetulan lagi fakir, bagaimana? Udah habis-habisan lah gitu. Yakni anna sifati ad-datiyah, bahwa sifatku al-zatiyah yang berhubungan dengan zatku, sifat manusia itu al-fakru, serba membutuhkan. Manusia itu bisa ada karena diadakan oleh Allah. Manusia itu bergerak karena digerakkan oleh Allah. Manusia itu bisa melakukan apa-apa, melakukan apapun, tentu karena diizinkan oleh Allah. Makanya sifat manusia itu ya sebetulnya itu nggak punya apa-apa. Makanya waktu saya kaya, saya tidak berani saya mengaku kaya. Waktu saya kaya, saya tetap merasa saya sangat membutuhkan kepada kamu sekali, kepadamu ya Allah. Lalu bagaimana andaikan saya jatuh fakir? Nah, bisa dibayangkan waktu fakir tentu kebutuhan kepada Allah itu sangat luar biasa. Makanya tidak bisa terpisah daripada Allah. Wal ghina amrun aridun. Sedangkan sifat ghina, kekayaan, sebelum kaya fakir, tidak punya apa-apa. Dikasih kekayaan, dikasih itu terjadinya sebelum ada. Sebelumnya mesti tidak punya apa-apa, lalu dikasih kekayaan. Ini merupakan sifat dasar dari manusia. Jadi andaikan saya dikasih kekayaan, saya yakin kekayaan itu suatu ketika mesti musnah dari saya. Oleh karena itu saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah ghina. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa mengaku bahwa saya itu adalah kaya. Karena sifat kaya itu ada sebelum tidak ada.
kaya terjadi sebelumnya tidak punya, berarti barang baru. Setiap barang baru tidak seperti barang yang kodim. Barang baru sifatnya mesti musnah. Jadi akhirnya kesimpulannya yaitu tadi, saya sangat membutuhkan kepada kamu, kepada Anda, kepada Allah. Wal ghina amrun aridun. Sedangkan sifat kaya itu amrun aridun, perkara yang baru. Wal aridu bisodati zawal. Adapun barang-barang yang baru itu kemungkinan akan bisa menghadapi tidak ada, atau setiap barang yang baru suatu ketika, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu ketika tentu akan musnah, tidak akan tetap, tidak akan bako. Yang kekal siapa? Bukan barang baru, yang barang kodim. Kalau kodim, barang yang dulu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, itu tetap kodim. Tapi kalau dulunya tidak punya lalu dikasih menjadi punya, berarti itu baru. Setiap barang baru tentu menghadapi akan musnahnya. Nah, begitulah kira-kira. Makanya dari pembelajaran ini kita tidak berani apa-apa. Andaikan kita kaya, ya tetap membutuhkan kepada Allah. Andaikan kita miskin barang baru, ya karena miskin itu barang baru, ya suatu ketika akan musnah. Jadi antara kaya dan miskin itu sama saja bagi orang-orang yang bisa merasakan. Tapi kalau tidak merasakan, akan membanggakan kepada kekayaannya. Kalau jatuh miskin, jadi penderitaannya luar biasa. Nah, kalau orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, ya akan selalu berubah. Kondisi badannya, kondisi jiwanya akan berubah. Nah, akhirnya mungkin kaya, mungkin miskin, mungkin sehat, mungkin sakit. Ya bisa saja bolak-balik begitu. Nah, itu adalah sifat dasar daripada manusia. Ini doa atau surat? Dikatakan doa, memang dikerjakan beliau. Jadi kalau berdoa, ilahi ana al-fakir inda ginaya wa kaifa la yakunu la akunu fakiron inda fakri. Jadi doanya diantaranya seperti itu. Maksudnya beliau itu menyadari bahwa tidak bisa terlepas daripada Allah. Jadi selalu membutuhkan kepada Allah. Ilahi ana al-jahil. Wahai Tuhanku, ana al-jahil. Saya adalah seorang yang jahil, yang bodoh. Fi hali ilmi. Sewaktu saya pinter, koyok-koyok merasa saya pinter. Sebab mungkin kali-kali punya ilmu. Nah, orang kalau sudah merasakan punya ilmu lalu nggak usah pinter sendiri dan merasakan bahwa kepintarannya itu akan tetap padanya, ya keliru. Jadi ilahi ana al-jahil fi hali ilmi. Wahai Tuhanku, saya adalah orang yang bodoh. Fi hali ilmi, pada waktu saya punya ilmu. Lianna ma indi minal ilmi qalilun. Sebanyak apapun ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu maknanya hanya sedikit daripada dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi andaikan diberi ilmu menurut pengakuan kita, menurut perasaan kita, ilmunya banget tahu. Artinya segala macamnya tahu dia. Kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, baru setitik gitu. Ilmu yang dipunyai itu baru setitik daripada
ilmunya Allah. Karena saya merasa hanya sedikit. Nah, kalau sedikit ya tidak ada maknanya. Makanya wa ilahi ana al jahil fi hali ilmi, saya adalah orang yang bodoh sewaktu saya dalam keadaan pintar. Li'anna ma indi minal ilmi qalilun, sebanyak apapun. Li'anna ma indi minal ilmi, sebabnya sesuatu yang ada padaku, yang kamu berikan padaku, contohnya diberi ilmu, itu qalilun, artinya hanya sedikit sekali. Tidak kemudian yang kalau kita merasakan ilmu kita memang sudah ngetop banyak sekali, tapi kalau kita sadari banyaknya bagi kamu itu kan belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah. Makanya saya biarpun pinter, waktu saya pinter, saya masih tetap merasa bodoh. Tidak semua ilmu akan kita ketahui. Kalau ilmunya Allah itu mengetahui sebelum menciptakan segala sesuatu. Sebelum alam semesta diketahui, Allah sudah tahu apa yang terjadi. Nanti ini si A atau si B, si C tahun sekian ketabrak motor atau ketabrak mobil. Pada waktu Allah mengetahui itu, pengetahuan Allah pada zaman azali itu sudah diketahui oleh Allah. Nah, pada waktu tahun 2000 atau 2022 terjadi kecelakaan, itu Allah tahu. Nanti bagaimana dibandingkan? Bagaimana bisa kita memikirkan itu? Pada zaman azali Allah sudah mengetahui bakal akan terjadi kecelakaan. Jadi apapun sesuatu yang terjadi di dunia itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Tidak ada yang barang yang mendadak, atau katakanlah kira-kira kita mengatakan barang baru, semuanya sudah diketahui oleh Allah. Jadi saya di sini, duduk di sini jam ini, itu zaman azali maksudnya zaman sebelum alam semesta diciptakan. Jadi belum ada apa-apa itu. Allah sudah tahu bahwa saya nanti jam 10 lebih 5 menit akan duduk di sini. Itu sudah dicatat dalam ilmunya Allah, dalam ilmunya Allah itu sudah terdapat. Kalau keadaan yang seperti itu dibandingkan dengan ilmu kita ada di mana? Nggak akan ada bandingannya sama sekali. Makanya biarpun andaikan sekarang ada orang yang ngaku pinter, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi itu semuanya telah ditentukan. Makanya tidak ada barang yang bagaimana itu, yang tiba-tiba ada, itu tidak ada. Ya semuanya sudah diketahui oleh Allah. Barang yang kebetulan ada, bukan kebetulan, memang sudah diketahui oleh Allah. Nah, kita aja mengatakan kebetulan saya pas begini, kata saya kebetulan, padahal kebetulan itu adalah sudah diketahui oleh Allah pada zaman azali sebelum alam semesta itu diciptakan. Nah, bayangkan ilmu Allah sedemikian itu, apapun yang akan terjadi, bi yakunu, bi kana makana, wa bi yakunu ma yakunu, bi sebab saya, kana makana sebab saya, barang-barang yang telah ada itu terjadi karena sebab saya, wa bi yakunu ma yakunu, dan sebab saya juga barang-barang yang akan terjadi itu semuanya sudah saya ketahui, keadaannya sudah diketahui oleh Allah. Jadi tidak ada barangnya kebetulan gitu, tidak ada itu. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nah, keyakinan kayak gini nih loh, tolong kita memahami. Kalau kita sudah yakin seperti itu, akhirnya mau apa gitu itu. Nggak berani macam bilang-bilang, nggak berani
berkata dengan segala macam. Jadi andaikan sekarang melarat atau sekarang kaya, itu sudah ditentukan. Nah, kesimpulannya apa? Hikmahnya apa? Nih, akhirnya kita itu suka mikir bahwa semuanya itu ada ketentuan Allah. Kalau orang itu belum memikirkan ke situ, kacau pikirannya. Mengapa saya kok miskin saja? Mengapa kasus sakit saja? Mengapa peristiwa saya tidak dikabulkan? Ya, karena dia tidak merasakan itu semuanya telah ditentukan takdir Allah. Rukun iman yang keenam, wal imanu bil qada wal qadar. Qada dan qadar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang kita itu bisa menerima. Kalau kita tidak bisa menerima, kacau kalau semuanya itu. Kacau, pikiran kita akan kacau. Tapi kalau kita menerima, kita itu jadi tenang. Karena itu semuanya adalah ketentuan Allah. Jadi kita tidak mikir macam-macam. Nah, kalau sudah begitu, orangnya sudah mempunyai pemikiran seperti itu, hatinya akan tenang, tidak menggebu, selalu berpikir yang bukan-bukan. Nah, mengapa kita selalu kerepotan? Karena kita tidak mengerti, akhirnya seolah-olah permintaannya aja, padahal sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu hikmahnya. Bagaimanakah kita menyadari antara sakit atau antara kaya atau antara apapun juga dan sebaliknya. Kalau kita itu bisa menyadari itu ketentuan Allah, jadi sudah kehendak Allah. Apakah kita mau melawan? Kan nggak mungkin. Jadi akhirnya bagaimana? Nah, yang dituntut itu hendaklah kamu menyadari bahwa segala apapun itu telah ditentukan oleh Allah. Jadi akhirnya tidak kita berpikir macam-macam. Ini bagi orang yang arif, bagi orang yang makrifat, begitu kondisinya. Tapi bagi orang yang belum ngerti ya kacau. Kacau terus. Mengapa kok tidak dikabulkan permintaan saya? Nah, menentukan atau mengatakan mengapa kok dia dikabulkan, itu seolah-olah akan menantang sama Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Mengapa kok tidak dikabulkan? Loh, kamu kan berani sama Allah katanya. Nah, karena kamu berpikir seperti itu, akhirnya ya kacau pikiran kamu. Tapi kalau kamu menyatakan ini adalah ketentuan Allah, saya yakin. Jadi entah dikabulkan atau tidak dikabulkan, tidak masalah bagiku. Kapan dikabulkan? Sebentar lagi atau 100 tahun lagi, tidak menjadi masalahku. Tapi saya yakin semuanya akan dikehendaki oleh Allah. Dari pengertian macam ini akhirnya diharapkan orang-orang mengerti bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah yang tidak mungkin untuk kita lawan. Nah, cukup sampai situ, jangan mikir yang macam-macam. Bahwa ini adalah ketentuan Allah, udah titik. Jangan terus kapan saya kaya, kapan saya sehat, tidak usah mikir. Tapi kalau Anda yakin ketentuan Allah, hati Anda akan selalu begitu. Insya Allah akan tenang hidup Anda. Tidak nuntut macam-macam. Karena keyakinan Anda, ini ketentuan Allah, itu akan menuntun Anda kepada pengabulan apa yang menjadi pemikiran Anda. Keyakinan Anda itu akan mengarahkan kepada barang yang akan ditentukan oleh Allah. Tapi harus yakin. Tapi kalau tidak yakin ya tetap ada masalah kacau. Sebabnya apa? Kok keluargaku nggak jadi baik-baik, kok selalu ada masalah. Nah, ada masalah atau tidak masalah itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita meyakini ini ketentuan Allah dan kita berdoa, mengambil sikap positif, tidak bisa sikap negatif. Kalau sikap negatif tidak bisa. Lalu kita berkeyakinan Allah akan pasti mengabulkan. Nah, akhirnya Anda bertindak dengan keyakinan Anda. Nanti mudah-mudahan suatu ketika ini nanti tidak dibedakan waktu dikabulkan sekarang atau dikabulkan 10 tahun lagi, tapi Anda keyakinannya tetap
Ini adalah kehendak Allah dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kalau sudah menghadapi itu, akhirnya Anda punya keyakinan Anda ini akan menjadikan Anda menjadi orang yang berhasil, bukan kemudian menjadi berlarut-larut masalahnya. Jadi kembali lagi, qada dan qadar itu telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena ketentuan Allah, terima. Tapi Anda menerima jangan dengan pertanyaan berbagai macam, berbagai pertanyaan. Andaikan sakit, kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Pikiran Anda lagi sakit, ini adalah perjalanan yang ditentukan oleh Allah kepada saya. Contoh, Bapak berjalan dari depan mau ke sini, apa jalannya mulus? Tentu mengalami jalan yang berbatu-batu. Loh, kok kemudian yang Anda lewati jalannya berbatu-batu, kok Anda tidak menerima jalannya memang rusak? Akhirnya minta jalannya mulus, padahal ketahuan jalannya memang rusak. Kalau Anda minta jalan mulus, tidak akan bisa-bisa. Jadi jalan mulus atau jalan tidak mulus, Anda yakin ini ketentuan Allah, lewati saja. Sungguh keyakinan Anda yang mantap. Kalau Anda melewati dengan keyakinan yang mantap, mudah-mudahan akan terijabahi. Ini dari dasar inilah akhirnya kita bisa menenangkan hati kita. Hati kita tidak selalu bergejolak, karena ini adalah ketentuan Allah. Kalau ingat kepada ini adalah ketentuan Allah, mau apa kita? Anda percaya qada dari Allah, itu rukun iman yang keenam. Harus yakin. Iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar minallah, baik dan buruknya dari Allah. Nah, setelah Anda yakin ini ketentuan Allah, terima dengan baik, kerjakan dengan positif tanpa mikirkan bagaimana. Kalau tanpa mikirkan bagaimana, tidak sengaja nanti Anda berpikir selalu positif, tingkah laku Anda akan baik. Tapi Anda selalu berpikir dengan jangan, akan selalu tuh timbul masalah. Dari jangan lagi. Banyak terjadi yang jangan, karena berpikirnya secara itu. Jadi kalau kemudian kita berpikir secara positif, menerima ini ketentuan dari Allah, lalu kita mengambil sikap dengan positif, kita kerjakan tanpa mikir sembuh atau kaya, tanpa mikir. Nah, itu nanti akan menjadikan kita akan dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Orang-orang yang macam itu loh yang dikehendaki oleh Allah. Adapun orang yang selalu kacau, ya karena belum mengerti. Karena belum mengerti bahwa sebetulnya yang dikehendaki Allah itu. Tapi karena tidak ngerti, akhirnya yang dikehendaki adalah menurut pikirannya sendiri. Inginnya saya ini, gitu. Jadi akhirnya menjadi pekerjaannya tidak fokus. Karena selalu naik turun gitu. Tapi kalau fokus kan mendatar. Waktu fokus itu, waktu sudah tidak dihitung lagi. Jangan mengatakan sekarang atau 10 tahun lagi. Andai kan sudah bisa mengatakan tidak sekarang atau 10 tahun lagi, sebetulnya tidak ada perbedaan, sama. Tetap diberikan. Cuman karena kita tidak berpikir seperti itu, akhirnya menjadi bermacam-macam. Masalahnya timbul terus itu. Li'anna ma indi minal ilmi qalilun bahwa fi hukmil adami wa aidun fahuwa aridun alaiha wal arid bisodadi zawal. Nah, setiap barang baru tentu akan terjadi kehilangan, menjadi hilang. Setiap yang baru mesti musnah, kecuali barang yang qadim. Siapa yang qadim? Hanya Allah. Jadi Allah dari dulu begitu aja, tidak berubah. Tapi kalau arid itu maknanya apa? Dulu tidak ada, lalu diciptakan menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, namanya barang baru. Kalau dari tiada menjadi ada, berarti tidak ada menjadi ada. Kelanjutannya dari ada menjadi tidak ada, gitu seterusnya. Makanya
setiap barang baru akan selalu zawal, selalu hilang gitu. Makanya sikap yang kita tuntut, yang dituntut dari kita adalah kerjakan saja tanpa mikir macam-macam. Jangan terus bagaimana. Yang menjadikan kacau kita, bagaimana kok tidak sembuh-sembuh, bagaimana kok tidak dijabah-ijabah. Nah, ini karena kita selalu berpikir itu, akhirnya ya benar-benar tidak dijabahi karena kamu ragu-ragu. Tapi kalau kamu mantap akan dikasih. Waktunya lama atau tidak lama, terserah waktunya tidak diperhitungkan lagi, seolah-olah sudah ada perbedaan waktu. Kalau kita memang sungguh-sungguh, orang kalau sudah sungguh-sungguh, orang yang bekerja, kerjaannya sungguh-sungguh, mulai kerja jam 8, tahu-tahu loh sudah jam 6, karena sungguh-sungguh dalam bekerja, fokus dalam bekerja. Dia bekerja dari jam 8 sampai maghrib, tidak terasa dia bekerja itu, seolah-olah baru saja bekerja karena fokus. Tapi kalau nggak fokus, dikit-dikit istirahat, dikit-dikit mengeluh, atau dikit-dikit gajinya kok kurang. Jadi masalahnya bermacam-macam itu. Jadi akhirnya bagaimana menyikapi terhadap kondisi tadi. Kama marofa kaifala aku nujahulan ay kasirul jahli. Jahul itu sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah maknanya menunjukkan arti banyak. Kaifa aku jahulan, kalau mufradnya jahilun. Jahulan banyak kebodohannya. Jadi dimaknakan dengan mubalaghah. Kaifa Fakaifa la akun jahulan ay kasirul jahli. Makna jahul kasirul jahli fi hali jahli. Pada waktu aku bodoh, pada waktu aku ilahi ana al jahil, saya orang yang bodoh. Fi hali fi ilmi, sewaktu saya punya ilmu saya tetap mengatakan saya bodoh. Jadi tidak terus membanggakan dirinya segala macam. Karena sebanyak apapun ilmu yang diberikan kepada Allah, kalau dibandingkan dengan Allah, ilmu itu tidak ada artinya. Karena saking sedikitnya, seolah-olah tidak ada, atau seolah-olah nanti akan hilang. Dan mesti akan hilang karena barang baru. Fakaifa la akunu jahulan ay kasirul jahli fi hali jahli. Bagaimana mungkin saya tidak banyak sekali kebodohan saya. Jahul berarti siwa mubalaghah, banyak kebodohan. Hai. Fakaifa la akunu jahulan fi hali jahli. Bagaimana aku tidak mungkin sebagai orang yang bodoh sewaktu aku bodoh. Waktu pinter saja tidak berani mengaku pintar, karena andaikan dibilang ilmu yang diberikan kepada kita itu hanya sedikit sekali. Nah, dan ilmu tadi berasal dari tidak ada ilmu. Ada ilmu, sebelumnya adalah tidak punya ilmu. Nah, kalau dari tidak punya ilmu menjadi punya ilmu, barang baru. Kalau barang baru mesti musnah, mesti zawal. Akhirnya karena ilmu saya itu nanti musnah, maka saya tidak bisa mengatakan saya pintar itu. Wa tabi sigotul mubalaghah lima fi dzalika min domi jahlin ila jahlin. Maksudnya jahul bertumbuk-tumbuk bodohnya. Jadi bodoh bertumbuk sampai saking banyaknya bodohnya gitu. Sigotnya mubalaghah, jahul mananya. Wa hasiluhu annal abda sifatuhu adzatiyah ya naqsu, bahwasanya seorang hamba sifat zatnya finaqsi, selalu di dalam kekurangan, selalu dalam kekurangan. Wal kamalu aridun, adapun kesempurnaan yang terjadi setelah tidak ada lalu menjadi ada.
seolah-olah sempurna, itu adalah barang baru. Wal aridu nuksonun, sedangkan barang baru adalah termasuk dalam suatu perkara yang dinamakan kekurangan fitahkik. Wa taqdimuhu hadatadorro. Kiai Musonab mengatakan ana jahilun inda ilmi, ana fakirun inda ghina. Itu mengatakan begitu apa sih maksudnya? Sebetulnya orang kalau bermohon, ya Allah, saya butuh sekali kepada kamu, saya selalu membutuhkan kepadamu, saya tidak berdaya sama sekali kepada kamu. Berdoa biasanya begitu kan? Apa? Ya Allah, saya orang hebat, saya orang pandai, saya orang pinter. Lah, itu namanya kan nantang ya. Jadi kalau berdoa ngaku aja, saya bodoh, saya tidak punya apa-apa, saya membutuhkan kamu. Maksudnya mengapa? Karena kalau kamu berdoa dengan cara begitu, itu Allah akan mendengarkan dan cepat memberikan ijabah. Berbeda kalau ya Allah, lihatin gua paling hebat. Akhirnya kan lu lambemu ngomong gitu ya, padahal tidak punya apa kok ngaku hebat, kan nggak pantas itu. Jadi nggak pantas kalau mengangkat baru waktu berminta itu menunjukkan kehebatannya. Wa taqdimuhu hadzat tadarru wal iftikar baina yaday du'aihi liyakuna dzalika arja lil ijabah. Karena cara demikian tadi sangat menentukan, sangat memberikan hasil untuk diijabahi. Qala Sahlun bin Abdullah ma'adharo abdun fakrohu ilallah fi waqti du'a'i bisya'in yahillu bihi. Tidaklah seseorang yang memperlihatkan kepada kefakirannya, kebutuhannya, atau ketidakmampuannya sewaktu dia berdoa kepada Allah. Berdoa dalam perkara-perkara yang dihalalkan. Kalau berdoa dalam perkara yang tidak dihalalkan ya lain. Jadi perkara yang dibolehkan. Nah kalau ngaku bodoh tapi dalam perkara yang tidak dibenarkan, ya maknanya yang tidak jadi gitu. Fi waktu doa fi syai'in yahillu bihi illa qala lil malaikati, kecuali kalau ada orang yang berdoa dengan cara itu, Allah akan berkata pada malaikatnya, Allah akan mengatakan kepada malaikatnya, laula alla yahtamila kalami la jabtuhu labbaik. Andaikan kataku kan, firmanku kan tidak terbatas, banyak sekali katanya Allah, itu tidak bisa dibatasi. Andaikan seorang berdoa dengan mengatakan kebutuhannya, kefakirannya, kebodohannya, itu waktu berdoa mengatakan begitu, Allah itu mengatakan pada malaikat, wahai malaikatku, lihatin, andaikan kalimatku yang telah saya sampaikan, firmanku yang telah saya keluarkan, apa kata Allah? Tidak terbatas. Andaikan ada tidak termasuk dalam firmanku, artinya belum dikatakan oleh Allah, mungkin tidak mungkin kan, segala sudah dikatakan oleh Allah. Tapi andaikan itu terjadi, artinya belum saya katakan, la ajabtuhu labbaik, saya akan jawab, saya kabulkan. Jadi kita tahu kata-kata Allah itu sangat banyak sekali, tidak terbatas. Kemudian kalau ada seorang hamba berdoa dengan menunjukkan kebutuhannya, menunjukkan kefakirannya, menunjukkan kelemahannya, menunjukkan kedhaifannya, andaikan di antara kata-kata yang keluar dariku sekian banyak itu tidak termasuk kata-kata tadi, tidak termasuk doa orang tadi, kok tidak ada di dalamnya kalimat-kalimat mengatakan dijabahi, la ajabtuhu labbaik, tentu akan saya jawab, akan saya kabulkan. Jadi nggak mungkin Allah itu
Tapi kalau andikan belum termasuk di dalam kata-kata salah satu kata Allah, tentu Allah akan nambahkan lagi la ajabtuhu labbaik. Tentu akan mengatakan iya, saya kabulkan. Nah gitu. Makanya kalau berdoa, tunjukkanlah kelemahan kamu, kefakiran kamu, kedhaifan kamu. Jangan sampai berdoa kemudian menunjukkan kebanggaan pada dirinya sendiri. Ilahi inna ihtilafal tadbirika faqad yakunu al-abdu fakiron fayudabirullahu lahu al-ghina. Ya Allah, bahwa sesungguhnya perbedaan-perbedaan cara pengurusan kamu. Ada kalanya orang itu asalnya melarat, tahu-tahu dikasih kaya. Kan ada saja terjadi. Atau ada kalanya orang itu sakit, tak tahu dikasih sembuh. Itu urusan Allah semuanya. Terjadi itu. Cara pengurusan Allah itu bermacam-macam yang menunjukkan perlawanan-perlawanan. Selalu perlawanan-perlawanan. Tapi bagi orang yang arif, wali katakanlah, itu tidak menghalangi untuk mengatakan keyakinannya akan tetap dikabulkan. Mesti dikabulkan. Biarpun cara memberikan jawaban berbeda-beda, tidak ada bedanya. Dikasih kaya baru melarat, dikasih melarat jadi kaya. Itu kan bermacam-macam cara pengurusan Allah. Bila orang dikasih sakit lalu disehatkan, dari sakit menjadi sehat, itu juga satu macam dari keputusan Allah. Nah, andaikan dikasih kaya ataupun andaikan dikasih miskin, ataupun andaikan dikasih sakit dan tidak disembuh-sembuhkan, itu orang-orang arif yang ngerti tidak memikirkan mengapa kok saya dikasih miskin, mengapa kok saya dikasih sakit, tidak berpikir itu. Yang dilihat apa? Yang dilihat selalu yakin kepada Allah. Jadi pikirannya hanya kepada Allah, tidak memikirkan bagaimana ini, tidak ada pikiran itu. Yang dipikirkan adalah selalu fokus kepada Allah. Nah ini yang sulit. Akhirnya udah mujahadah khatam berulang-ulang kok belum diijabahi. Kalau timbul rasa suudzon, wah Allah tidak adil gitu. Kali-kali begitu. Lah itu namanya Anda goblok. Jangan berpikir begitu. Tetap andaikan dikasih kaya terus jatuh miskin. Tidak kemudian mengapa kaya kok terus dimiskinkan. Atau andaikan Anda sakit dikasih sembuh, tidak mengatakan kok tahu-tahu dikasih sembuh, atau kebalikannya. Tidak ada pemikiran, Anda tidak akan lepas perhatian Anda kepada Allah. Selalu menghadapkan hanya Allah saja. Jadi fokus. Nah, kefokusan macam inilah yang dibutuhkan. Ya, seperti penjelasan saya yang tadi, itu akan menyebabkan diijabah oleh Allah. Nah, mari kita belajar supaya perkara kita menjadi enteng. Nah, mengapa sih manusia akhirnya kacau balau? Karena yang dipikir bukan takdir Allah, yang dipikir bagaimana kehendak dirinya sendiri, keinginannya dirinya sendiri. Kalau dia yakin kepada takdir Allah, terus dikerjakan dengan tanpa menghiraukan, entah dikasih kaya atau dikasih miskin, tidak menjadi masalah. Ini tidak mungkin dia akan melarat, tetap akan datar kaya. Nah begitu kira-kira. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika, bahwa sesungguhnya bermacam-macamnya cara pengurusan kamu. Contohnya faqad yakunu al-abdu al-fakir fayudabbarullahu lahu al-ghina. Contohnya ada seorang hamba yang fakir, kemudian ditakbir, diurus oleh Allah, tahu-tahu langsung kaya. Nah itu bisa terjadi karena itu semuanya pengurusan Allah, pekerjaan Allah. Nah kita tidak perlu menanyakan bagaimana, percayalah akan diberikan itu. Atau sebaliknya, orang sehat
tahu-tahu sakit, kan? Mengapa saya sehat tahu-tahu sakit itu? Jangan berpikirkan seperti itu. Kalau andaikan sehat lalu kasih sakit, ya percayalah bahwa itu adalah ketentuan Allah. Mungkin saya masih diperjalankan di tempat itu. Seperti dari depan ke sini, Anda melewati jalan yang rusak. Nah itu kalau tidak dilewati, tidak akan sampai ke sini. Biarpun rusaknya sedikit, tapi harus dilewati. Kalau tidak dilewati, tidak akan sampai ke sini. Biarpun hanya sedikit. Jadi sedikit atau banyak mesti dikerjakan dengan fokus. Nah, kalau akhirnya kerjaan Anda itu menjadi terarah, tidak ada masalah yang bermacam-macam itu. Terjadinya masalah-masalah yang bermacam-macam atau berlainan karena Anda selalu berpikir mengapa, bagaimana, kok begini. Ini yang menjadi penghambat. Nah, makanya istilahnya orang Jawa, bagaimana, itu istilahnya kan iki piye. Akhirnya kalau selalu iki piye, akhirnya ada yang mengatakan jangan kuliah di IKIP karena selalu iki piye. Jangan kuliah di IKIP karena kamu selalu iki piye. Nggak jadi. Jadi tidak usah kuliah di IKIP loh. Ini plesetan, bukan kalimat yang benar. Tapi kalau Anda selalu ini bagaimana, ini kok begini, itu IKIP kan bahasa Jawanya. Nah kalau berpikir IKIP ya tidak usah kuliah di IKIP. Karena kalau IKIP kuliahnya di IKIP akan timbul pertanyaan IKIP gitu. Jadi itu suatu gambaran saja. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika faqad yakunu al-abdu fakiran fayudabbirullahu lahu al-ghina. Suatu ketika fakir lalu dikasih ketentuan. Apakah kemudian karena salah asal mulanya melarat, karena tidak ngerti dia berusaha sungguh-sungguh banting tulang. Akhirnya dengan keyakinan kesungguhan kerjaannya, hasil semuanya itu hasil pekerjaannya, ya itu yang salah. Anda bisa mengerjakan, tentu diizinkan oleh Allah. Anda melarat, bisa kemudian kerja keras. Kerja keras itu sendiri adalah izin Allah. Kalau Anda tidak paham kan, Anda kerja keras. Lah, saya bekerja keras, pikiran saya, ini pekerjaan saya, ini kemampuan saya, lalu saya jadi kaya. Sebab saya bekerja keras, saya menjadi kaya. Itu pemikiran yang salah. Yang benar, kalau fakir harus bekerja keras, tapi waktu bekerja keras jangan merasakan bahwa saya yang bekerja, saya yang bekerja keras. Kalau kita mengatakan saya karena kesehatan saya, karena kehebatan saya, lalu saya punya kemampuan. Nah, punya kemampuan dengan bekerja itu saya menjadi kaya. Cara berpikir seperti ini salah. Jadi akhirnya mengaku itu pekerjaan sendiri. Padahal bisa kerja keras juga diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan, bisa kerja keras. Berusaha setengah mati banting tulang, kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan terjadi. Nah sekarang kok ada kesempatan diizinkan, biarpun itu seolah-olah izinnya hanya sedikit, nah itu izin Allah. Jadi semuanya pemberian dari Allah. Jadi tidak ada perasaan mempunyai pekerjaan sendiri. Itu cara yang benar berpikir. Kerja keras wajib, tapi jangan karena kerja keras aku jadi kaya. Tidak benar. Kalau karena kerja keras, apakah orang yang bekerja keras mesti kaya? Banyak orang yang kerja keras, banting tulang segala macam, tapi tetap melarat. Nah, kalau diizinkan, bisa kaya. Itu karena izin Allah. Oleh karena itu, kerja saya bukan saya. Itu adalah karena izin Allah. Ini pemikiran yang benar. Tapi umumnya orang sudah mengatakan itu semua pekerjaan saya. Karena apa? Karena umumnya orang mengatakan begitu. Saya nyangkul.
Yang nyangkul saya. Kerja keras dengan menyangkul. Siapa yang nyangkul? Ya, orang berpikir secara umum saya yang nyangkul. Tidak berpikir ini karena izin Allah. Nah, dengan tidak adanya izin Allah, jadi mengaku saya yang bisa. Nah, kalau sudah mengatakan saya yang bisa, mana mungkin? Masalahnya kerja keras itu juga terjadi karena izin Allah. Dengan demikian, kita menganggap apapun semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu loh tauhid yang benar. Mari sekarang kita belajar mulai dari awal, dari pelan-pelan, dari sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah menjadi banyak, contoh mujahadah kelipatan 10, berat kan? Berat. Nah, tapi terus kemudian dengan kesungguhan Anda bisa berhasil. Apakah itu kesungguhan Anda? Benar kesungguhan Anda, tapi Anda tidak akan bisa bekerja mujahadah kelipatan 10 kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, Anda berusaha untuk mujahadah kelipatan 10, ya tetap aja ngeletak, tidak bisa bergerak. Nah, karena izin Allah, makanya yang kerja mujahadah memikirkan, tolong berpikir bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Jangan kemudian membanggakan kemampuan sendiri. Kalau membanggakan kemampuan sendiri tidak ada artinya. Semua akan berantakan karena di aku itu kemampuan saya. Nah, akhirnya bagaimana? Kerjakan aja, udah ada kelipatan 10 ditempuh. Awal mula payah, tapi setelah 3 bulan tidak terasa sama sekali. Kayak ya mujahadah biasa. Ini karena sudah biasa. Nah, orang yang sudah biasa begitu itu berarti dia sudah bisa mulai menerima kenyataan, tidak mengaku kemampuan diri sendiri. Kalau masih mengaku kemampuan diri sendiri, ini nanti malam ini mujahadah, besok pagi, besok malam enggak. Karena apa? Karena badan lagi lemah gitu. Jadi bermacam-macam cara. Takbir pengurusan Allah kepada kita sekalian. Bagi orang yang arif itu tidak menjadikan alasan untuk merasa tidak berdekatan dengan Allah. Jadi bagi orang yang arif itu katakanlah itulah gampangnya wali. Nah, kalau belum wali bagaimana? Ya kalau belum wali ya seperti kita yang kita rasakan. Ya selalu banting tulang, jatuh bangun. Tapi itu jangan kemudian menjadikan Anda patah semangat. Jatuh bangun mesti dikerjakan karena memang lewat itu. Dengan jatuh bangun, nah akhirnya biarpun jatuh bangun, akhirnya tidak terasa. Contoh, seorang pembalap juara dunia mobil atau jago balap motor. Siapa namanya? Yamaha, pembalap Yamaha yang terkenal siapa? Terus ada pembalap mobil yang sekarang sudah meninggal yang nomor 1 dunia, Ayrton Senna. Itu waktu latihan, perhatikan latihannya. Waktu pertama sekali kan dapat SIM, lulus. Tapi waktu lulus dapat SIM itu sudah lihai belum? Tentu tidak. Dia mengendarai mobil itu hati-hati. Lama-lama kehati-hatian dengan sungguh-sungguh, akhirnya dengan tidak terasa, udah otomatis menjadi gerak badannya. Orang balapan motor, apakah mungkin menginjak rem? Kalau balapan motor masih menginjak rem, tidak akan jadi juara dunia. Jadi kalau sudah mengikuti kejuaraan dunia, harus tidak pakai rem. Bagaimana kalau ya tubuhnya yang miring-miring itu, waktu belok ya miring itu, tapi itu tidak menginjak rem. Nah, andai kan dia masih menginjak rem, mundur sedikit, akan dilewati oleh pembalap di belakangnya. Tapi untuk bisa tidak menginjak rem, latihannya apa? Banting tulang. Kadang-kadang motornya nabrak, patah kaki atau patah tangan. Tapi orang kalau sudah punya niatan saya ingin jadi juara dunia,
Adapun ada patah kaki, patah tangan segala macam, enggak dipikir. Harus jadi nomor satu. Jadi patah tangan, patah kaki segala macam itu enggak menjadi halangan. Andai kan patah tangan terus udah sakit, enggak latihan lagi, kapan jadi juara dunia? Pelatih tinju, orang yang tinju kelas nomor satu dunia itu latihannya bagaimana? Dia pukul, kalau yang mukul anak enteng nggak apa-apa, tapi kalau jadi juara dunia tinju, lawan mainnya mesti orang jago tinju juga. Waktu dipukul bisa pingsan, tapi waktu dipukul dia tidak merasakan aduh sakit, dipukul pingsan, lalu nggak usah latihan lah, lalu nggak mau latihan. Jadi juara dunia tidak harus dibanting, banting tulang, entah dibanting dengan cara bagaimanapun, tapi setelah dibanting dan tidak berpikir kok dibanting sakit, nggak ada pikiran begitu, dia akan jadi juara dunia. Nah, kayak balap motor, badannya aja miring-miring, tidak menginjak rem. Kalau menginjak rem akan didahului oleh orangnya di belakangnya. Untuk menjadi tidak perlu menginjak rem tanpa latihan banting tulang, tanpa kecelakaan, tidak mungkin terjadi. Mesti celaka. Mungkin patah tulang, mungkin patah kaki, mungkin segala macam terjadi. Tapi dia tidak berhenti, terus dikerjakan terus. Akhirnya latihannya menjadi gaya, menjadi sifatnya yang sudah menjadi perasaan. Kalau gini mesti miring, gini. Akhirnya tidak perlu menginjak rem, baru jadi juara dunia. Nah, untuk jadi juara dunia dibanting dulu. Nah, untuk menjadi kaya harus mengalami pekerjaan banting tulang. Tapi waktu kerja banting tulang kan banyak halangannya. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ya segala macam akan terjadi. Tapi kalau kemudian terhambat oleh itu, tidak akan jadi kaya. Nah, setiap orang yang kerja keras mestinya akan berhasil, tapi tidak selalu yang bekerja keras akan berhasil. Ini ketentuan Allah. Ini bedanya. Yang membedakan ini adalah kerja dari Allah dan ini adalah kerja saya sendiri. Kalau saya sendiri mengatakan saya kerja, bahayanya nanti kalau kecelakaan jadi mundur, tidak berani maju lagi. Nah, akhirnya kalau ini semuanya dari Allah, sudah tidak memikirkan apa-apa, yang fokus akhirnya dikerjakan, entah apa resikonya akan tetap dikasihkan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak kemudian sembarangan aja ngerjakannya. Ya akhirnya tanya-tanya kepada orang, ya perlu tanya-tanya itu, jangan terus tanpa tanya, enggak ada gurunya ya enggak bisa. Jadi ya harus musyawarah dengan sekelilingnya. Fal muludu bitadbir al mudabbir ayat muqaddir, artinya menentukan. Waliza unsifa alaihi litafsir ilahi mana inna tilafa takdirika wa sur'ata hululi maqadirika mana'a ibadakal arifin bika anis sukun. Itu bisa menjadikan orang yang arif tidak kemudian menjadi berhenti. Kalau menghadapi yang sulit tidak menjadi patah semangat, tetap terus. Artinya kalau sudah begitu itu, keinginan-keinginan yang fokus tidak mengharapkan cepat diijabah atau kok tidak diijabah, tergantung kepada kemampuan kita. Kama baqa ali kasirin fi ghobir zaman, sebagaimana akan yang banyak terjadi pada zaman-zaman yang akan datang atau pada tiap zaman. Bala ya tafituna illa ilal maula, dia tidak pernah meninggalkan dirinya untuk menghadapkan diri kepada Allah, fokus. Contoh, dia ada pelipatan 10.000 ya jadi ya Allah. Coba kalau belum pernah mengerjakan
dikasih tahu kamu baca ya Sidi ya Rasulullah 10.000 berapa jam, yang belum pernah mengerjakan 6 jam disangkanya gampang ya Sidi ya Rasulullah, tapi kalau itu biasa 1,5 jam 1/4 jam. Nah, waktu sudah mencapai 1/4 jam itu hati sudah tidak mikirkan macam-macam, fokus akhirnya Allah begitu. Nah, kalau sudah hatinya begitu baru alamat-alamat untuk diijabah. Kalau belum, kamu mujahadah ya Sidi ya Rasulullah 10.000, orang dikasih tahu pertama kali, aduh berat banget ini, baru dapat 100 dia mengeluh, baru dapat 1.000, aduh pinggangku patah. Ya karena latihannya belum. Tapi kalau udah terlatih 10.000, oh gampang. Jadi tidak mikirkan kesakitan macam-macam. Nah kalau sudah 10.000 terus hatinya mantap fokus, ini loh, kali-kali ijabah Allah sudah dekat. Udah begitu belum? Jangan mengatakan kalau sudah 10.000 salam 1,5 jam mesti berhasil. Tidak, kalau mesti berhasil kan keinginanku. Ya, masih keinginanku. Jadi 1,5 jam 10.000. Itu pun saya kerjakan memang 1,5 jam, tapi saya tidak berpikir ini kemampuan saya. Kalau saya mengatakan ini kemampuan saya, celaka. Tidak dikasih-kasih itu nanti. Jadi lepas kerjakan, tapi sungguh-sungguh. Nah, untuk bisa itu harus billah, billah. Sekarang mujahadah, semuanya mengaku lillah. Waduh, hebat. Semua pengembang wakidiyah ini ngaku lillah. Aku sudah lillah. Kaya aja. Padahal diminta seperti itu. Nah, kalau sudah lillah udah tidak mikirin apa-apa, fokus, selalu terikat pemikirannya kepada Allah. Jadi udah ya Sidi ya Rasulullah, ya akhirnya terus mau kemana Pak? Ada di depan. Ya, kalau sudah terlatih seperti itu, akhirnya gampang, kita udah tidak merasakan kepahitan atau kegetiran. Tapi itu tadi, kalau sudah masuk ke situ, tidak mengharapkan waktu cepat atau lambat. Dikasih cepat dan dikasih lambat itu sama saja. Masalahnya perhatiannya kepada Allah, bukan kepada kehendaknya sendiri. Nah, akhirnya mari kita berlatih, kira-kira coba aja. Akhirnya kira-kira saya sendiri belum bisa. Cuma ngomong aja saya bisa, tapi kalau praktek saya belum bisa. Makanya kondisi saya tetap begini-begini aja. Kecuali kalau sudah fokus, itu akan terlihat sembuh loh. Nanti kita sembuh, jadi sembuh itu kalau sudah fokus benar. Tapi ingat-ingat, kalau sudah ini lalu jadi sembuh, kelanjutannya sok ngaku saya bisa nyembuhin. Kalau sudah mengaku saya bisa nyembuhin, celaka lagi, itu tidak ada artinya, malah musyrik itu jadinya. Mengaku bahwa mengambil kemampuan Allah, padahal itu kan kemampuan Allah yang diberikan oleh Allah. Ya tidak boleh kemudian diaku sendiri. Memang kalau kita tidak pernah belajar, ya akan terjadi segala macamnya. Tapi kalau kita memperhatikan kondisi dan selalu menanyakan, akhirnya tertuntun nanti. Tertuntun, jadi segala macamnya menjadi akan tenang. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya seperti itulah kehendaknya. Ilahi minni ana ayasturo mimma yaliku bilukmi. Ilahi minni ayasturo minni mayaliku bilukmi. Segala macam perbuatan kita, apapun, ilahi saya bisa ngerjakan. Segala macam yang diakui oleh kita itu sebetulnya adalah
keliru banget karena masih mengaku. Jadi kalau masih pengakuan kita kan yang pantas apa? Yang pantas ya sesuai dengan kemampuan kita, enggak terus jadi macam-macam. Tapi kalau inna ilahi mini mayaliku bilumi, apapun yang saya kerjakan itu pantas kalau dihina. Apapun pekerjaan saya, sehebat apapun itu masih kurang. Jadi kalau dia dikembalikan kepada Allah, pekerjaan kita yang pas dan mencukupi sesuai dengan kehendak Allah ada enggak? Tidak mampu kita mengerjakan kemudian sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apapun pekerjaan kita, sehebat apapun pekerjaan kita, itu pantas untuk dihina. Jadi jangan kemudian gengsi, udah mujahadah top ngetop, waduh dikatakan oleh temannya kamu baru gitu aja sok kemelelengan, kemelinti. Enggak, jangan begitu ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu belum nyentil, belum nyinggung sedikit saja seujung kuku daripada kemampuan Allah, belum nyampe ke situ. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya itu kalau dibandingkan dengan pekerjaan Allah tidak bisa dibandingkan. Makanya apapun yang saya kerjakan itu pantas untuk dihina, untuk mendapatkan pencelaan dari orang lain. Wa ma yaliku bikaromika wa minka, kalau ilahi minni, kalau minni dariku, apapun pekerjaan yang saya kerjakan dari diriku itu kalau dibandingkan dengan pekerjaan Allah belum ada maknanya sama sekali, karena belum bisa mencapai ketentuan. Kan pantas kalau dikatakan atau dihina atau direndahkan. Kok kamu nggak bisa sih mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah, padahal sudah hebat-hebat kan kita ngerjakan. Oleh karena itu apapun yang kita kerjakan itu semuanya patut untuk direndahkan. Tapi kalau yang itu pekerjaan dari Allah, kalau Allah yang mengerjakan kalau Allah yang mengerjakan, apapun yang dikerjakan Allah itu selalu mengampuni, belas kasih, selalu hebat. Tapi kalau itu dari saya, pekerjaan saya sehebat apapun itu semuanya masih kurang. Kecuali kalau pekerjaan itu dari kamu. Kalau pekerjaan itu dari kamu, mesti maknanya patut untuk dipuji. Tidak ada pekerjaan Allah yang tidak patut dipuji. Apa? Pekerjaan Allah ada loh, akibatnya pengasih, penyayang, pengampun, terus memberikan ijabah, kan itu semuanya terpuji. Yang dari Allah kepada kita itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Adapun pekerjaan yang dari kita kok dikembalikan kepada Allah, jangan sekali-kali merasa pekerjaan kita itu hebat. Jangan sekali merasa. Karena apa? Tidak pantas. Mengapa kok tidak pantas? Karena belum sampai kepada batas yang dikehendaki. Jauh sekali daripada ketentuan yang berlaku. Oleh karena jauh dari ketentuan, lalu bisanya kamu ngomong apa? Akhirnya kan saya ngomong, pekerjaanku itu patut kalau diremehkan atau patut dihina. Jadi kalau andaikan Anda bekerja sudah ngetop pekerjaannya, kok ada yang menghina, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Pada masalahnya kita kalau dikit aja, padahal kita sungguh-sungguh, mulai dilihat temannya, gitu aja, loh, dikatakan, begitu aja, bagaimana kita? Muntap nafsu, mukanya merah. Padahal memang sebetulnya apapun pekerjaan yang berasal dari kita itu patut dihina, karena belum mencukupi apa ketentuan yang diminta. Bagaimanakah seorang hamba beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah itu bagaimana bentuknya? Sulit sekali kan ya. Apapun yang kita kerjakan dengan bentuk segala macam pun, dengan segala macam bentuknya, itu belum mencapai titik-titik yang terendah dari ketentuan yang berlaku. Nah, kalau semua pekerjaan yang dari Allah, Allah bekerja, entah pekerjaannya asal-asalan, tapi asal-asalan semuanya menjadi rahmat pada manusia. Kenapa? Ujung-ujungnya mengampuni, belas kasih, terus mengabulkan, kan itu semua pekerjaan Allah. Tidak ada pekerjaan Allah terus kemudian
mencelakakan, itu tidak ada. Mengapa kau celaka? Ya karena salah kamu sendiri, bukan karena sifat Allah mencelakakan. Allah itu menghukum orang karena kesalahannya sendiri, bukan sifatnya Allah menghukum. Jadi karena kesalahan kamu, ya patut dan wajar kalau dihukum. Itu kesalahan kita, bukan kemudian sifat Allah pada dasarnya menghukum. Allah memang punya sifat menghukum, tapi itu dikerjakan kalau dilihat yang mengerjakan siapa. Kalau memang kesalahannya berasal dari manusia, ya wajar kalau dihukum. Jadi tidak ada yang tidak adil, semuanya bagi Allah adalah adil. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami sedikit demi sedikit apa yang saya sampaikan, dan itu menjadi pembelajaran kita, karena umumnya kita itu selalu gua merasa besar, merasa gede, apa-apa selalu merasa besar, seolah-olah koyok sudah bisa, padahal belum apa-apa. Nah, karena kondisi yang seperti itu, wajar kalau suatu ketika kita mendapat cercaan atau hinaan dari golongan yang lain. Tapi kalau kita memahami, tidak akan terjadi benturan. Karena apa? Dia menyadari memang masih kurang. Jadi tidak kemudian merasa hebat, sama sekali tidak merasakan hebat. Nah, cuman ini cara menanggapinya, perkataan-perkataan dari seorang orang yang ditujukan kepada kita, terserah kita, tergantung kita menanggapinya. Kalau kita menanggapinya dengan hati yang dongkol, ya dongkol. Tapi kalau mengatakan terima kasih diperingatkan, terima kasih dapat petunjuk, loh, itu akhirnya senang. Tidak menjadikan hati kita menjadi murka. Nah, kira-kira begitulah. Mayaliku bilumi, mayaliku minni, ilahi minni mayaliku bilumi, wa minka mayaliku bikaromika. Tapi kalau dari kamu itu adalah segala sesuatu yang yaliku bikaromika, yang sesuai dengan kemuliaan kamu. Bahwa tajawuz melewati, maksudnya dihukum tidak jadi dihukum. Wal afu anko wa qabulin au adali wa tafadul wal ihsan. Nah, semuanya itu kalau dari Allah menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, mudah-mudahan uraian saya bisa diterima dan semuanya kembalikan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min wasiyada zaman adan sallallahu barakah, wa minkum jami'a afwa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.